Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi latihan baca dan terjemah kitab dengan membaca kitab Taisir Al-Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita tentunya masih di tafsir surah Al-Baqarah. Pada hari ini kita akan masuk di tafsir ayat 197. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-mufassir rahimahullahu taala fi Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Qala Allah taala fi Kitabil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan terjemahkan. Haji adalah bulan-bulan yang dimaklumi. Maka barang siapa yang menetapkan niat padanya untuk berhaji, maka janganlah dia berbuat rofas dan berbuat fasik dan saling berbantah-bantahan dalam berhaji. Dan apa yang kalian lakukan dari kebaikan, maka Allah mengetahuinya. Dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kalian, wahai orang-orang yang berakal. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, yukhbiru ta'ala annal hajja waqi'u fi ashhurin ma'lumatin indal mukhatabina. Masyhuratin bihaisi la tahtaju ila tahsisi. Bihaisi, enggak apa-apa. Jadi haits ini mabni. Cuman mabninya itu aneh, dia mabninya di atas 3 harokat. Boleh bihaitu, bihaitsa, bihaisi. Tidak masalah. Antum baca apapun tidak salah. Kan dia mabni di atas 3 harokat. Bihaitu. Bukan karena bi, tapi memang dia mabni di atas 3 harokat. Haitu, haitsa, haisi. Bihaisi la tahtaju ila tahsisi. Kamahtajas siyamu ila ta'yini syahrihi. Wa kama bayyana ta'ala awqatas salawatil khamsi. Wa ammal hajju faqad kana min millati Ibrahim allati lam tazal mustamirratan fi dzurriyyatihi ma'rufatan bainahum. Wal muradu bil ashhuril ma'lumati inda jumhuril ulama'i Syawalun wa Zulqa'datu wa ashru min Dzulhijjati fahiya allati yaqa'u fiha al-ihramu bil hajji ghaliban. Faman farada fihinnal hajj ay ahrama bihi li'anna asy-syuru'u fihi yasiruhu fardun walau kana naflan. Terjemahkan dulu. Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya haji terletak pada bulan-bulan yang dimaklumi di sisi orang-orang yang diajak berbicara. Telah masyhur dengan tanpa adanya penjelasan secara khusus, sebagaimana butuhnya penjelasan pada ibadah puasa pada penentuan bulannya. Dan sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan waktu-waktu salat yang 5. Dan adapun haji, maka dia telah ada sejak zaman ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Paham tak? Kenapa Allah katakan al-hajju ashhurun ma'lumat?
Haji itu bulannya sudah dimaklumi. Kan ini dari zaman, dari waktu Ibrahim. Bukan hal yang baru itu bulan haji. Coba bayangkan berapa generasi setelah Ibrahim. Seluruh Nabi dan Rasul itu adalah datang dari keturunan Ibrahim. Dari tidak ada manusia di Mekah. Tidak ada seorang pun yang tinggal di Mekah. Paham kan? Datang Ibrahim membawa anaknya Ismail. Dari situlah mulai dihidupkan itu Baitullah. Paham kan? Mulai dihidupkan itu Baitullah. Mulai ada manusianya. Sehingga dari situ sampai Nabi Muhammad SAW sudah dimaklumi bulan haji. Beda Ramadan. Kita tidak tahu kapan puasa Ramadan. Jelas diwajibkan bagi kita puasa. Tapi bulan apa? Allah sebutkanlah Ramadan. Paham kan? Iya. Demikian pula waktu sholat. Sholat kan kita tidak tahu kapan waktunya. Allah tuh jelaskanlah waktunya. Nah, kalau haji tidak perlu dijelaskan lagi. Itu bulannya sudah jelas karena sudah di syariat sebelumnya. Terus? Dan tidak pernah terputus terus menerus pada anak keturunannya. Yang saling diketahui di antara mereka. Dan yang diinginkan dengan bulan-bulan yang dimaklumi di sisi para jumhur ulama adalah bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan 10 dari bulan Zulhijjah. Inilah dibilang bulan haji. Seorang kan dulu kalau berjalan bisa 2 bulan. Ya seorang boleh berihram selama itu. Kan dari mikot. Dia berihram dia bisa berjalan lama. Jadi dia bisa mulai dari Syawal. Syawal kemudian sambung ke Dzulqa'dah. Ya sebulan penuh Syawal, kemudian sebulan penuh Dzulqa'dah, kemudian 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu dibilang bulannya dimaklumi. Karena kan kalau tanggal 10 sudah selesai. Orang lempar jumroh, pergi tawaf ifadah, cukur, sembeli, kan sudah bebas. Besok lempar jumroh yang berikutnya kan sudah pakai pakaian biasa. Pakai pakaian biasa. Jadi intinya itu sampai tanggal 10. Karena tanggal 9 wukuf di Arafah. Kemudian ke Mina, lagi kembali. Sudah. Dipahamkan? Maka dia adalah apa yang terjadi padanya ihram untuk berhaji pada kebanyakannya. Dan firman-Nya, maka barang siapa yang menetapkan niatnya untuk berhaji, yaitu berihram padanya, karena sesungguhnya memulai dengannya akan menjadikan wajib, walaupun asalnya sunnah. Paham tak? Ada orang ini haji kedua, ada orang ini adalah umroh kedua, itu kan sunnah. Itu sunnah, haji sunnah, umroh sunnah. Ya kan? Tapi ketika dia sudah masuk ihram, itu menjadi wajib dia tetapi hukum-hukum seputar ihram. Iya kan Fudail? Saudara? Terus? Wastadallu bihadzil ayata wastadalla bihadzil ayata asy-Syafi'i wa man al-ayati wastadalla bihadzil ayati asy-Syafi'i wa man tabi'ahu ala wa man taba'ahu ala annahu la yajuzul ihramu bil hajji qabla ashhurihi. Qultu law qila inna fiha dalalatan liqaulil jumhuri bi sihhatil ihrami bil hajji qabla ashhurihi lakana qariban. Fa inna qawluhu faman farada fihinnal hajja dalilun ala annal farda qad yaqa'u fil ashhuril mazkurati wa qad la yaqa'u fiha wa illa lam yuqayyidhu wa qawluhu wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj ay yajibu an tu'azzimul ihram bil hajji wa hususal waqi'ah fi ashhurihi wa tasunuhu an kulli ma yufsiduhu aw yunkisuhu minar rafasi wa huwa al jima'u wa muqaddimatuhu wa muqaddimatuhu al fi'liyatu wal qawliyatu.
khususan indan nisa'i bihudratihinna Bihab. bihadratihinna wal fusuq wal fusuku wa huwa jami'ul ma'asi wa minha mahzuratul ihrami wal jidalu wa huwal mumaratu wal munazatu wal mukhasamatu likauniha tusiru syarru wa tuqiul adawat wal maksudu minal hajji az-zullu wal inkisarillahi Lillahi. lillahi wat taqarrubu ilaihi Taqo. wat taqarrubu ilaihi bima amkana minal qurbati wat tanazzuhu anil muqarafatis sayyiati fa innahu bidzalika yakunu mabruran wal mabruru laysa lahu jazaa'an illa al jannati Jazaun. jazaa'un illa al jannati wa Jannah. jannati Lillal jannatu. illa al jannatu wa hadhil asya'u wa in kanat mamnu'atu fi kulli makanin wa zamanin fa innaha yataghallazul man'a anha fil hajji. Baik. Terjemahkan. Imam Syafi'i dan para pengikutnya beristidlal dengan ayat ini berdalil dengan ayat ini bahwasanya tidak dibolehkan untuk berihram pada berhaji sebelum masuk bulannya. Dan dengan karena kan Allah katakan al-hajju ashurun maklumat. Haji itu bulannya sudah dimaklumi. Artinya tidak boleh seorang berihram sebelum masuk bulannya. Dia itu dipakai oleh Imam Syafi'i. Terus Saya katakan walaupun dikatakan kalau dikatakan jika padanya terdapat ucapan jumhur dalil jumhur yang mengatakan sahnya berihram untuk berhaji sebelum bulannya, maka itu adalah pendapat yang dekat. Arti kalau mayoritas menyelisih Syafi'i, dia bilang boleh berihram walaupun sebelum Syawal, tidak apa-apa. Paham kan? Tidak apa-apa. Itu kan cuma penetapan bulan hajinya, bukan bulan berihramnya. Ya, itu kembali lagi nanti ke pembahasan mafhum al-laqab. Penyebutan nama itu apakah dalil atau bukan. Apakah dalil atau bukan. Kan diperselisihkan dalam pembahasan usul fikih. Mafhum al-laqab itu bisa dipakai berdalil atau tidak. Itu lebih tinggi lagi tentunya. Yang jelas kalau kita ikut madhab Imam Syafi'i lebih bagus. Cuman kebanyakan orang sekarang alhamdulillah jarang yang orang ihram dari Syawal. Kalau sekarang kan rata-rata kan orang sudah cepat perjalanan hajinya. Jadi untuk dulu memang begitu karena orang berjalan, ya kan? Dari Madinah ke Makkah saja itu bisa 15 hari, bisa ikan begitu modelnya, bisa 12 hari. Itu bisa begitu. Itu dari Madinah ke Makkah karena berjalan kaki, apalagi sambil menggiring hewan kurban. Kan begitu. Apalagi orang yang berjalan dari Indonesia berapa bulan. Kan begitu pakai kapal laut. Kalau sekarang alhamdulillah jarang orang itu ihram dari Syawal. Jarang sekali. Paham kan? Dari Syawal. Jarang orang berangkat sebelum bulan haji. Sekarang ini. Maka itu pendapat Imam Syafi'i sudah tepat begitu. Lebih amannya pendapat Imam Syafi'i. Walaupun siapa yang berihram sebelum bulan itu, sah atau tidak? Sah. Pendapatnya jumhur. Pendapatnya siapa? Jumhur. Terus? Maka karena itu Allah Ta'ala berfirman, maka barang siapa yang menetapkan niatnya untuk berhaji, ini adalah dalil bahwasanya wajibnya kadang terjadi pada bulan-bulan yang disebutkan dan kadang juga terjadi pada selainnya. Baik. Kan umum tak? Siapa yang sudah berniat untuk berhaji? Berihram. Berarti kan di bulan itu atau di selainnya. Tidak ada dikatakan faman faradu fihinnal hajj fi ashhuril ma'lumat. Ya kan? Siapa yang memfardukan sudah wajib masuk dalam haji di bulan yang dimaklumi. Kan tidak begitu. Allah tidak mengkoitnya. Terus? Maka karena itu Allah tidak membatasinya. Dan ucapannya, firmannya, maka janganlah berbuat rofas dan berbuat fasik dan saling berbantah-bantah dalam haji. Maksudnya adalah wajib untuk memuliakan ihram dalam berhaji. Dan pengkhususan yang terjadi pada bulannya.
dan menjaga dari seluruh apa yang bisa merusak dan mengurangi dari rofas, Menguranginya berupa rofat. berupa rofas, dan dia adalah al-jima Ah, dan apa yang mengawalinya dari wah, perbuatan dan ucapan. sudah berupa rofat, yaitu dia adalah jima. Oh, bahasa Arab semua ini. Dia adalah rofat, yaitu jima, berhubungan badan. Terjemahkanlah, ini jima ini maknanya rofat. Iya. Nanti orang tidak paham Ustadz Amr, apa itu rofat Ustadz? Jima, apa itu jima? Ya, diartikan saja. Rofat itu dia adalah jima. Harus jauhi yang namanya berhubungan badan. Kan orang yang melakukan ihram tidak boleh mendatangi istrinya. Terus Terkhusus pada wanita apa tadi? ketika, Demikian pula dan apanya tadi? Jima dan dia adalah berhubungan badan dan apa yang mengawalinya dari perbuatan dan ucapan. apa yang mendahuluinya, mengawali jima itu sendiri. Kan orang berhubungan badan tidak langsung. Tidak langsung. Paham kan? Itu dipahami oleh semua orang tua. Anak-anak tidak dipahami. Iya. Orang berhubungan badan tidak langsung. Ada namanya pendahuluan berupa perbuatan atau berupa ucapan. Paham kan? Terkhusus untuk para wanita ketika berada di hadapan mereka. Nah, secara khusus kalau orang yang haji bawa istri. Maksudnya orang haji bawa istri. Jangan sampai ketika haji ia mendatangi istri atau mengucapkan hal-hal yang mengarah ke sana. Paham tak? Iya, dia bilang ke istrinya, adakah? Misalnya. Itu tidak boleh. Hal-hal yang mengarah ke sana. Iya. Secara kalau lagi berihram. Terus? Dan berbuat fasik, dia adalah seluruh dari maksiat dan darinya larangan-larangan dari ihram. Ini yang dimaksud fusuk. Fala fusuko maksudnya tidak boleh berbuat maksiat saat kita berihram. Secara khusus adalah pelanggaran-pelanggaran ihram. Tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh pakai sepatu, tidak boleh menutup kepala dengan songkok, imamah. Dipahamkan? Itu pelanggaran-pelanggaran dalam ihram. Tidak boleh pakai parfum. Nah, itu secara khusus itu. Tidak boleh berburu. Orang yang berihram. Paham kan? Ini secara khusus. Terus? Dan al-jidal, dia adalah saling melewati, mencela dan bermusuhan. Karena ini akan menjadikan atau menimbulkan Al-mumaro saling membantai, bukan melewati. saling membantai. Membantai. Iya, saling membantah. Saling berbantah. Iya. Mencela dan bermusuhan. Ngeri membantai. Terus? Karena ini akan menjadikan atau menimbulkan keburukan dan terjadinya permusuhan. Wal maksudu minal haji az-zull wal inkisari lillahi. Dan maksud dari haji adalah tunduk dan berserah diri kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya dengan apa yang memungkinkan dari pendekatan-pendekatan dan jauh dari keburukan, karena sesungguhnya hal itu akan menjadikan haji mabrur. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Dan sesuatu ini adalah sesuatu yang terlarang dari seluruh tempat dan waktu. Maka sesungguhnya, jadi maksudnya maksiat itu tidak boleh di setiap tempat, setiap waktu. Cuman di musim haji, apa kata beliau? Maka sesungguhnya hal itu akan menjadi berat pencegahannya dalam waktu berhaji. Nah, masa kita pergi ibadah, dalam perjalanan ibadah kita bermaksiat. Kan tidak cocok. Tidak cocok. Maksiat itu dilarang setiap tempat dan setiap waktu. Tapi ketika haji kita berihram, tidak boleh kita melakukan apa? Maksiat. Itu akan menjadi berat. Ya, karena kita pergi ibadah, pergi di tanah haram, tapi membuat hal yang melanggar. Terus? Wa'lam annahu la yatimmu at-taqarrubu ila Allah bitarkil ma'asi hatta yaf'ala al-awamira. Walihadza qala ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah ata bimin litansisil umumi fa kullu khairin wa kurbatin wa ibadatin dakhilun fi dhalik
ay fa innallaha bihi alimun. Baik, terjemah dulu. Dan ketahuilah bahwasanya tidak akan sempurna pendekatan diri kepada Allah dengan hanya meninggalkan maksiat saja sampai melakukan apa yang diperintahkan. Paham tak? Ndak sempurna kalau hanya sekedar meninggalkan larangan-larangan ihram. Tapi harus juga kita melakukan kebaikan dalam perbuatan ibadah, perjalanan ibadah haji itu. Dan karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah, dan apa yang kalian lakukan dari kebaikan maka Allah mengetahuinya. Maksudnya dari min adalah untuk memberikan, Ata bimin, Allah mendatangkan min Allah khairin, itu maksudnya. Allah mendatangkan dengan min untuk memberikan nas-nas yang umum. Nah, untuk menjelaskan, memberikan penjelasan umum maknanya. Wa ma taf'alu min khairin. Apapun yang kalian lakukan berupa kebaikan. Jadi min ini maknanya umum. Secara umum kebaikan apapun itu. Ya kan? Ya'lamullah, Allah mengetahuinya. Maka seluruh kebaikan dan pendekatan kepada Allah dan ibadah masuk ke dalamnya. Baca lagi. Terus. Ay fa innallaha bihi alimun wa hadha yatadammanu ghayatal hassi ala af'alal khairi. Ala Af'alal khairi. af'ali. Kenapa bisa majrur di atas fathah? Ismul ladzi lan sharif. Ala af'ali. Ada ala huruf jar. Ala af'alil khairi wa khususan fi tilkal. Tidak ada waw khususan. Ada di antum? Baik. Wa khususan fi tilkal biqa'i asy-syarifati wal hurmatil munifati fa innahu yanbaghi tadaruku ma amkana tadarukuhu fiha min salatin wa siyamin wa sadaqatin wa tawafin wa ihsanin qawliyin wa fi'liyin. Maksudnya yaitu Allah mengetahuinya, dan ini termasuk dari dorongan yang sangat dianjurkan untuk melakukan kebaikan. Ini hadza yatadamman, ini mengandung dorongan yang sangat untuk melakukan kebaikan, dan khusus pada tempat-tempat yang mulia dan tanah-tanah haram yang memiliki kedudukan tinggi. Maka sesungguhnya terdapat sepantasnya untuk menghindari dari apa yang memungkinkan untuk dihindar darinya. Yang bagi tadaruk ma'amkan tadarukuhu. Sepantasnya untuk mendapatkan apa yang bisa didapatkan padanya. Sepantasnya untuk mendapatkan dari apa yang bisa didapatkan padanya. Dari sholat, puasa. Jadi kalau antum terjemahkan meninggalkan berarti jadi antum sepantasnya meninggalkan apa yang bisa ditinggalkan berupa sholat. Jadi tinggalkan sholat. Enggak, bukan tinggalkan di sini, itu taroka, ini tadaruk, daroka. Iya, mendapatkan. Dari sholat, puasa, sedekah, tawaf, dan berbuat baik dari ucapan dan perbuatan. Summa amara ta'ala bitazawwudi lihadha safaril mubaraki fa inna tazawwuda fihi al-istighna'u 'anil mahlukin wal kaffu an amwalihim su'ulan wa istirafan wa fil iksari minhu naf'un wa i'anatu lil musafirin wa ziyadatu qurbati li rabbil alamin. Wa hadha az-zadu alladhi al-muradu minhu iqamatul buniyatu bulghatun wa mata'un. Wa amma az-zadul haqiqiyyul mustamirru naf'uhu li sahibihi fi dinihi fi dunyahu wa ukhrahu fa huwa zadut taqwa allazi huwa zadu ila daril qarari wa huwa al-musilu li akmalil lazzatin wa ajallin na'imin da'imin abadan wa man taraka hadha az-zadu fa huwa al-munqati'u bihi alladhi huwa urdatun li kulli syarrin wa mamnu'u 'anil wusuli ila daril muttaqina.
wa hadza madhu littaqwa. Thumma amara biha ulil albabi faqala wattaquni ya ulil albabi ay ya ahlal uquli ar-razinati ittaqu rabbakumul ladzi taqwahu a'zamu ma ta'muru bihi al-uqul wa tarkaha dalilun 'alal jahli wa fasadir ra'yi. Baik. Sampai situ terjemahkan. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan untuk berbekal pada perjalanan yang berkah ini, karena sesungguhnya berbekal padanya akan mengurangi dari karena sesungguhnya berbekal padanya akan menjadikan tidak butuhnya dari makhluk dan menahan dari harta-harta mereka dari bentuk permintaan dan penerimaan. Paham dah? Jadi kenapa kita diperintahkan untuk berbekal? Supaya kita tidak minta-minta dalam perjalanan. Paham kan? Iya. Masa kita pergi perjalanan ibadah, terus kita minta-minta kepada orang. Kan kita disuruh juga berhaji atau berumroh kalau kita mampu. Bukan karena dipaksa. Ya kita tidak mampu baru kita pergi. Dipahamkan? Terus? Dan memperbanyak darinya agar bisa memberikan manfaat dan pertolongan kepada para musafir lainnya. Nah, kalau kita mampu membawa banyak bekal saat pergi berhaji berumroh lebih bagus lagi. Paham kan? Supaya bisa juga memberikan orang lain. Malah kita dianjurkan di sana untuk membantu orang. Paham kan? Dan menambahkan pendekatan diri kepada Rob semesta alam. Dan bekal yang diinginkan di sini adalah bekal yang bisa memenuhi perjalanan dan perbekalan. Jadi iqamatul biniyah, menegakkan bangunan, maksudnya kita sendiri. Kita bisa kuat dengan bekal itu. Iya, secara bulgotun wa mataun. Iya, bekal dan bawaan. Terus? Dan adapun bekal yang hakiki yang terus-menerus bermanfaat kepada para pemiliknya di dunia dan di akhirat, maka dia adalah bekal ketakwaan. Tadi kan bekal yang madian, harta. Iya, kalau ini bekal yang maknawian, takwa. Dan dia adalah bekal yang sampai kepada negeri yang kekal. Dan dia mengantarkan kepada kelezatan yang sempurna dan kemuliaan yang abadi selama-lamanya. Kemuliaan nikmat. Kemuliaan nikmat yang abadi dan selama-lamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan perbekalan ini, maka dia akan terputus darinya. Artinya walaupun dia punya bekal dunia tapi tidak ada takwa, terputus juga. Karena ini yang akan menyampaikan ke negeri akhirat. Terus? Dan akan membawa dari seluruh keburukan. Dan terhalang darinya untuk sampai kepada negeri orang-orang yang bertakwa. Maka ini adalah pujian untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada ulil albab, orang-orang yang berakal. Maka dia berfirman, wattaquni ya ulil albabi. Dan bertakwalah kalian wahai orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang memiliki akal yang matang. Bertakwalah kalian yang mana takwa kepada Rob kalian. Yang mana bertakwa kepadanya akan memberikan kemuliaan dari apa yang diperintahkan. Alladzi taqwahu, yang takwa kepadanya a'dhamu ma ta'muru bihil uqul. Yang paling besar yang diperintahkan oleh akal. Takwa kepadanya itulah yang paling besar yang akal perintahkan kita. Makanya di hitop akal. Terus? Dan meninggalkan dalil ini akan meninggalkan takwa maksudnya. Dan meninggalkannya adalah dalil bahwasanya kebohongan akan merusak akal. Kebodohan akal dan rusaknya akal. Ketika seorang itu meninggalkan nilai takwa, itu menunjukkan dia bodoh. Dia bodoh dan menunjukkan dia adalah orang yang rusak akalnya. Orang rusak akalnya. Alhamdulillah. Lumayan. Tinggal di latihan. Berarti tidak baca sama orang ini? Tidak baca sama teman? Sama? Abdullah siapa?
Zuhair, Ustadz Abdullah. Gimana ini saudara? Sama aja dia baca. Antum benarkan salahnya? Berarti ada masalah sedikit ya. Pegang dia ya. Alhamdulillah. Lumayan. Dia belum bosan-bosan ke RB adik. Alhamdulillah. Jadi masuk ke tahun depan ini? Tidak mau Ji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kita cukupkan dulu. Siapa besok? Baik. Masih ada lagi yang mau lah. Baik. Besok. Lanjutan setelahnya. Alhamdulillah. Lusa? Kamis? Siapa itu antum tunjuk? Zul. Kenapa dia itu? Kenapa Zul? Zulkifli Pinrang. Enggak mau? Enggak Ji, enggak mau. Kenapa bisa? Antum mau jadi santri?